Suami tega membentakku di depan pelakor, karena aku menyiram gundiknya itu dengan jus jeruk, dan suamiku lebih memilih gundiknya dibanding aku. Suatu hari kemudianku buat dia berlutut menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira, di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Hujan rintik-rintik menyapa jendela ruang tamu, ketika Maudy berdiri menatap jam dinding yang berdetak pelan. Sudah lewat pukul 9 malam. Padahal, Riko biasanya pulang paling lambat pukul 8. Ia mencoba menenangkan diri, berusaha percaya bahwa suaminya hanya terjebak lembur atau macet. Tapi hatinya tak bisa diam. Perasaannya gelisah. Entah mengapa, malam ini terasa berbeda. Tak lama kemudian, suara pintu depan terbuka. "Sayang, aku pulang," ujar Riko dari ambang pintu dengan senyum lelah yang sudah dipaksakan. Maudy segera bangkit dari sofa, menyambutnya seperti biasa. Tapi langkahnya terhenti sesaat ketika hidungnya mencium sesuatu yang tak biasa. Aroma samar tapi menusuk, parfum wanita. Bukan aroma tubuhnya sendiri. Bukan pula aroma khas teman-teman kantor Riko yang pernah ia kenal saat acara kantor dulu. Ini aroma asing. Manis menusuk, dengan jejak floral yang sensual. "Ma, kamu belum tidur?" tanya Riko sambil melepas jas dan menggantungnya asal di sandaran kursi makan. Maudy menggeleng pelan, matanya tak lepas dari jas itu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mendekat, pura-pura merapikan jas sang suami, namun diam-diam menciuminya lagi. Ya, benar. Parfum itu masih terasa jelas di kerah jasnya. "Riko." Suara Maudy pelan, hampir seperti bisikan. "Hom, aku bisa tanya sesuatu?" "Tentu. Ada apa?" "Aku cium bau parfum wanita di jas kamu." Riko mendadak kaku. Sepersekian detik, tatapannya tampak terkejut, namun ia segera tersenyum tipis. "Oh itu, mungkin dari rekan kerja. Tadi siang sempat rapat bareng, duduknya berdekatan. Kamu tahu kan, si Winda itu memang suka pakai parfum menyengat." Maudy mengangguk perlahan, tapi hatinya tidak bisa diyakinkan semudah itu. "Winda?" Setahunya, Winda lebih sering pakai aroma citrus segar, bukan aroma elegan dan menggoda seperti ini. Ini lebih mirip parfum malam. Aroma yang biasa dipakai untuk kencan, bukan untuk rapat. Ia tersenyum paksa. "Oh, gitu ya." Riko memeluknya singkat, lalu menuju kamar mandi. Sementara itu, Maudy tetap berdiri di tempat. Matanya menatap tajam ke arah jas yang masih tergantung. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Kenapa Riko tak mengabarinya kalau pulang terlambat? Kenapa ia terlihat gelisah meski berusaha tersenyum? Dan kenapa aroma parfum itu seakan mengolok-olok perasaannya sebagai seorang istri? Malam itu, untuk pertama kalinya, Maudy tidur dengan mata terbuka. Ia berpaling membelakangi suaminya yang sudah terlelap. Kepalanya penuh prasangka, namun hatinya tak ingin mempercayai kemungkinan terburuk. Jangan-jangan ada wanita lain. Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, seperti jarum jam yang tak berhenti berdetak. Sudah 2 minggu Riko mulai berubah. Pulangnya makin malam. Senyumnya makin jarang. Sentuhannya semakin terasa hampa. Kerjaan lagi padat banget. "Ma, deadline numpuk." Begitu alasannya tiap malam. Maudy mencoba percaya. Ia selalu ingin jadi istri yang pengertian. Tapi nuraninya tak bisa lagi dibungkam. Dan malam itu, Maudy terbangun karena suara air dari kamar mandi. Riko baru pulang,
hampir tengah malam. Ia meletakkan tas kerjanya dengan tergesa, lalu buru-buru masuk ke kamar mandi, seperti ingin segera menghapus jejak. Tapi ia lupa satu hal. Celana kantornya masih tergeletak di atas tempat tidur. Dengan tangan gemetar dan jantung yang berdetak tak beraturan, Maudy meraih celana itu. Ia tak berniat menggeledah. Tapi entah kenapa, malam ini ia merasa harus tahu. Harus melihat sendiri kebenaran yang selama ini hanya bersemayam sebagai rasa curiga. Tangannya menyusuri saku belakang celana. Kosong. Ia beralih ke saku kanan. Hanya tisu. Dan lalu, di saku kiri, secarik kertas terlipat rapi. Dengan napas tertahan, Maudy membukanya. Matanya langsung membelalak. Restoran Lavina, makan malam untuk 2 orang. Tanggal, tadi malam. Total, Rp875.000. Tangannya gemetar. Lavina? Itu bukan restoran biasa. Itu tempat favorit pasangan, tempat yang romantis, dengan lilin di tiap meja dan alunan biola dari sudut ruangan. Dulu Rico pernah mengajaknya ke sana saat ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Ia masih ingat betul, karena malam itu, Rico mencium tangannya dan berjanji, "Maudy, aku janji akan selalu memilih kamu, bahkan ketika dunia memberiku 1000 alasan untuk berpaling." Dan sekarang, Rico kembali ke sana, bukan dengannya, tapi dengan siapa? Pintu kamar mandi terbuka. Rico keluar sambil mengeringkan rambut. "Ma, kamu belum tidur?" tanyanya santai. Maudy buru-buru menyembunyikan struk itu ke balik bantal. Ia tersenyum kecil, penuh luka. "Belum. Nunggu kamu," jawabnya pelan. "Maaf ya, tadi rapat molor banget." "Rapat di mana?" tanyanya, menguji. "Di kantor. Di ruang meeting. Sampai jam 10. Maudy mengangguk, pura-pura percaya. Tapi hatinya terasa diiris sembilu. Ia tidak menjawab lagi. Hanya mematung, menatap kosong ke arah langit-langit. Rico mematikan lampu dan berbaring di sebelahnya. Beberapa detik kemudian, ia mendengar suara napas suaminya mulai berat, menandakan tidur. Sementara Maudy, ia menggenggam struk restoran itu erat-erat dalam genggamannya yang tersembunyi. Air mata menetes diam-diam, membasahi bantal yang sepi. Kenapa, Rico? Kenapa harus berbohong? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Maudy tidak hanya mencurigai, ia mulai merasa dikhianati. Hati seorang istri tak pernah benar-benar bisa dibohongi. Kata-kata bisa dimanipulasi. Senyum bisa dipaksakan. Tapi getar di dada, kecurigaan yang tumbuh perlahan, itu bukan datang tanpa sebab. Dan malam itu, Maudy memilih untuk percaya pada instingnya. Meski artinya ia harus siap menanggung luka yang selama ini tak ingin ia akui. Sudah 3 hari ini Rico mengatakan hal yang sama. Lembur. Tapi pakaian kerjanya semakin rapi, parfumnya makin tajam, dan entah kenapa, ia selalu pulang lewat tengah malam. Bukan lelah, tapi lebih seperti puas. Dan malam ini, Maudy memutuskan, cukup. Pukul 7 malam, ia diam-diam mengenakan sweater hitam, menyembunyikan rambutnya di balik hoodie. Ia tinggalkan anak-anak bersama pengasuh. Lalu keluar dengan mobil cadangan mereka yang biasa ia pakai ke pasar. Ia memarkir tak jauh dari kantor Rico. Dan benar saja, pukul 7:30, mobil hitam milik suaminya keluar dari basement. Maudy langsung menyalakan mesin, menjaga jarak, mengikuti diam-diam. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Tangannya berkeringat meski udara malam cukup dingin. Mobil Rico terus melaju ke arah pusat kota, lalu berbelok ke daerah Setiabudi,
Tempat gedung-gedung apartemen menjulang dan kehidupan malam mulai menggeliat. Mobil itu berhenti di depan sebuah apartemen mewah bertingkat tinggi. Bukan hotel, bukan kantor, tapi apartemen. Maudi menepikan mobilnya di balik pohon besar, lalu menunduk saat melihat pintu mobil Riko terbuka. Dan saat itulah dunia Maudi runtuh. Seorang wanita muda turun dari kursi penumpang. Bergaun merah menyala, rambut panjang dikuncir ekor kuda. Tingginya semampai. Tubuhnya langsing dan berdandan dengan penuh percaya diri. Dan Riko menggenggam tangannya. Tidak buru-buru, tidak sembunyi-sembunyi, tapi seperti sepasang kekasih yang telah terbiasa bersama. Riko bahkan menoleh ke arah wanita itu dan tersenyum. Tulus. Seolah senyum yang dulu hanya milik Maudi, kini sudah berpindah tempat. Maudi menggigit bibirnya. Matanya panas. Tangannya mencengkeram kemudi. Ya Tuhan, jadi benar, ini bukan cuma curiga. Bukan cuma stroke. Bukan cuma parfum. Ini nyata. Ia ingin turun dan berteriak. Ingin memanggil nama suaminya, memukul wanita itu, memaki mereka di depan umum. Tapi tubuhnya kaku. Terlalu sakit untuk bergerak. Terlalu remuk untuk marah. Mereka berdua menghilang di balik pintu masuk apartemen. Dan Maudi masih duduk di belakang kemudi, tubuhnya gemetar, air mata membasahi pipi, dan napasnya tercekat. Aku yang mendampinginya sejak ia belum punya apa-apa. Tapi sekarang dia menggandeng perempuan lain, dengan bangga. Dalam keheningan malam, suara dari dalam hati Maudi pun berubah. Bukan lagi kecurigaan, tapi keyakinan. Keyakinan bahwa rumah tangganya sedang dihancurkan oleh orang yang paling ia percaya. Dan malam itu, Maudi tak pulang dengan tubuh yang lelah, tapi dengan hati yang patah. Maudi selalu percaya, rumah adalah tempat kembali. Tempat paling aman untuk menjadi diri sendiri, tempat satu-satunya di mana cinta dan rasa saling menjaga akan tumbuh. Tapi beberapa minggu terakhir, rumah itu berubah menjadi medan perang sunyi. Dan pria yang dulu ia panggil suami, perlahan menjadi sosok asing yang menakutkan. Pagi itu, Maudi bangun lebih awal. Ia memasak sarapan kesukaan Riko, nasi goreng kampung dengan potongan ayam dan telur mata sapi. Ia menyiapkan teh hangat dan menyetrika kemeja putih kerja suaminya dengan rapi. Semua ia lakukan dengan harapan, sekecil apapun, bahwa Riko akan kembali seperti dulu. Tapi harapan itu hancur hanya dalam satu tegukan. Asin banget, Ma. Suara Riko menggelegar, melempar sendoknya ke atas piring. Ini makanan atau air laut? Kau pakai garam 1 kilo apa gimana sih? Maudi terdiam. Tangannya yang sedang menyeka meja terhenti. Aku kira rasanya pas. Tadi udah kucicipi, jawabnya pelan. Riko bangkit berdiri, menarik kursi dengan kasar. Kamu tuh nggak pernah bisa masak dari dulu. Aku bertahan makan masakanmu karena kasihan, bukan karena enak. Maudi menunduk. Dadanya seperti diremuk dari dalam. Tapi ia tak menangis. Tidak di depan Riko. Maaf, aku bakal ganti menunya kalau kamu mau, bisiknya. Riko mencibir. Udahlah, percuma. Selera lidahku udah berubah. Bukan cuma lidah, semuanya. Mungkin aku butuh sesuatu yang lebih segar. Lebih tahu caranya bikin pria dihargai. Kalimat itu seperti pisau. Dan Maudi tahu, itu bukan sindiran biasa. Itu serangan. Penuh makna tersembunyi. Ia sadar, Riko sudah tak lagi berusaha menyembunyikan arah hatinya. Siangnya, saat Maudi sedang menjemur pakaian, Riko kembali dari kantor karena lupa berkas. Baju kerjaku mana?
Yang biru muda. Kok belum disetrika? Tanyanya tajam dari dalam kamar. Masih di gantungan? Belum sempat. Aku baru saja menyelesaikan yang putih tadi, jawab Maudy sambil tergopoh-gopoh masuk. Riko menatapnya dingin. Ibu rumah tangga macam apa kamu ini? Di rumah seharian, tapi kerjaan gak beres. Maudy mengerjap. Napasnya tercekat. Aku juga urus anak, rumah, belanja. Alasan? Bentak Riko. Kamu cuma sibuk dengan hal yang sama tiap hari. Jangan bawa-bawa anak kalau emang malas. Saat itulah air mata Maudy jatuh. Bukan karena bentakan, tapi karena rasa kehilangan. Bukan kehilangan Riko sebagai suami, tapi kehilangan dirinya sendiri. Ia sudah tak kenal lagi siapa dirinya sekarang. Ia takut bicara, takut salah, takut bernafas. Dan yang paling menyakitkan, ia masih mencintai lelaki yang kini memperlakukannya seperti beban hidup. Malam itu, ia duduk di kamar sendirian, memeluk bantal, menatap foto keluarga mereka yang dulu pernah penuh senyum. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku bukan istri yang sempurna, tapi aku tak pantas dihancurkan begini. Dan untuk pertama kalinya, Maudy tidak hanya merasa sakit. Ia marah. Malam itu, langit Jakarta penuh bintang. Tapi bagi Maudy, langit secerah apapun tak bisa menyamarkan gelap yang menguasai hatinya. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun panjang berwarna coklat muda. Wajahnya dipoles tipis, meski mata sembab itu tak bisa sepenuhnya ditutupi concealer. Riko memaksanya hadir di acara malam penghargaan perusahaan tempatnya bekerja. Jangan bikin malu. Semua istri rekan direksi bakal hadir, kata Riko datar. Tak ada permintaan, hanya perintah. Seperti biasa. Dan kini, Maudy berdiri di ruangan besar penuh orang asing dengan senyum palsu dan gelas anggur. Musik mengalun pelan. Gaun-gaun mewah berkilauan. Riko menggandeng tangannya, bukan karena sayang, tapi demi pencitraan. Ia hanya bicara seperlunya. Dan sisanya, ia terus-menerus menatap sekeliling, seolah mencari seseorang. Maudy tahu. Ia bisa merasakannya. Dan rasa itu terbukti saat seseorang muncul dari kerumunan. Seorang wanita muda, tinggi semampai, berambut panjang dikuncir elegan. Gaun merah menyala membalut tubuhnya dengan percaya diri. Gaun yang sama seperti yang dikenakannya malam itu, malam ketika Maudy mengikutinya diam-diam ke apartemen. Seketika, tubuh Maudy menegang. Matanya membelalak. Nafasnya tercekat. Kamu. Bisiknya lirih. Wanita itu tersenyum. Senyum kecil yang tak ramah. Senyum mengejek. Riko tampak salah tingkah sesaat, tapi segera menutupi dengan tawa canggung. Ini dia. Maudy, kenalin. Ini Sela. Sekretarisku yang baru. Dia bantu banyak di proyek terakhir. Sela, ini istriku. Sela mengulurkan tangan. Senang akhirnya bertemu langsung, Bu Maudy. Pak Riko sering cerita tentang ibu. Nada suaranya manis, tapi tatapannya tajam. Penuh kemenangan yang tak diucapkan. Maudy memandang tangan itu beberapa detik. Lalu tersenyum kecil, palsu dan pahit. Ia menyambutnya sekilas, lalu menarik tangannya cepat. Terima kasih sudah bantu suami saya selama ini. Ia menekankan kata suami saya dengan pelan tapi tajam. Sela hanya tersenyum tipis. Tidak membantah. Tidak menyanggah. Tapi sorot matanya seolah berkata, dia mungkin suamimu di atas kertas. Tapi tubuh dan hatinya bersamaku. Beberapa menit kemudian, Riko diajak rekan kerjanya berbincang.
Maudi pun berdiri sendiri di sisi meja, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berantakan. Tapi setelah kembali menghampirinya, kali ini tanpa Riko. "Bu Maudi," katanya pelan tapi tegas. "Ibu cantik, elegan. Tapi tahu nggak? Kadang lelaki butuh sesuatu yang berbeda. Bukan yang sempurna, tapi yang menantang." Maudi menoleh perlahan. Tatapannya tajam, tapi suaranya tetap tenang. "Kamu pintar berbicara. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu." Setelah menaikkan alis, menantikan, Maudi melanjutkan, "Seorang wanita tak perlu menjadi murahan untuk terlihat menarik. Dan tak perlu merebut milik orang lain untuk merasa berarti." Setelah terkesiap sejenak, tapi kembali tersenyum. "Sampai jumpa lagi, Bu Maudi. Dunia ini kecil, kita pasti sering ketemu." Maudi tak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, menegakkan badan, dan melangkah pergi. Bukan karena kalah, tapi karena ia tahu, harga dirinya terlalu tinggi untuk direndahkan oleh wanita seperti itu. Dan malam itu, di antara kilau lampu ballroom dan denting gelas sampanye, satu hal jadi jelas. Perang tak lagi bisa dihindari. Restoran itu seharusnya jadi tempat makan malam formal. Lampu remang-remang yang hangat, musik klasik pelan di sudut ruangan, dan aroma steak daging yang menguar dari dapur. Tapi bagi Maudi, malam itu bukan tentang kehangatan, melainkan tentang pengkhianatan yang semakin nyata dan akan segera meledak. Riko mengajak Maudi makan malam bersama, katanya untuk memperbaiki suasana. Tapi ajakan itu datang hanya sehari setelah ia melihat pesan masuk dari sela di ponsel suaminya. Emoji cium, kata, kangen, dan foto selfie berpose manja. "Cuma kerjaan," kata Riko saat tertangkap. "Itu urusan kantor, kamu terlalu sensitif." Dan kini, mereka duduk di meja restoran, berhadapan, ditemani lilin kecil di tengah meja. Tapi tak lama kemudian, tamu ketiga muncul. "Sela." "Pak Riko, Bu Maudi, maaf saya terlambat. Tadi macet banget," ucapnya ceria, tanpa rasa bersalah. Ia langsung duduk di sebelah Riko, tanpa basa-basi. Maudi mematung. "Ada urusan pekerjaan mendadak," bisik Riko pelan ke telinganya, seperti tak ingin membuat keributan. Sela mengenakan dress hitam ketat. Bibir merah menyala. Ia memesan wine dengan senyum penuh percaya diri, dan sesekali tertawa kecil setiap kali Riko bicara. Maudi menahan diri. Ia meneguk air putih perlahan. Ia mencoba bicara soal anak-anak, soal rencana liburan, tapi Riko sibuk menanggapi Sela yang menceritakan proyek kantor dan lembur mereka semalam. Sampai detik itu tiba. Detik saat Sela, dengan gerakan halus tapi disengaja, menyentuh tangan Riko di bawah meja. Maudi melihatnya. Jelas. Tangan putih itu menyapu pelan, menyentuh jemari suaminya, lalu menariknya cepat. Dan Riko? Ia tak menolak. Tak menarik tangannya. Ia justru tersenyum. Seperti duri menusuk jantung, Maudi merasakan tubuhnya panas. Tapi tangan kanannya tetap dingin, memegang gelas jus jeruk dingin yang baru disajikan pelayan. Jus yang masih penuh, dengan es batu mengambang di atasnya. Maudi memutar tubuh perlahan, lalu menatap Sela lurus-lurus. Sela menyadarinya, dan tersenyum manis. "Ada yang salah, Bu Maudi?" Dan tanpa kata, tanpa peringatan, Maudi mengangkat gelas jus itu, dan menyiramkannya langsung ke wajah Sela. Cek plak. Jeruk dingin, asam, dan tajam membasahi wajah wanita itu. Makeup mahalnya luntur, eyeliner mengalir ke pipi. Semua orang di restoran menoleh. Hening sesaat.
Hanya suara napas kasar dan derak es yang jatuh ke lantai. "Maudy, apa-apaan kamu ini?" bentak Riko berdiri. Maudy juga berdiri. Wajahnya merah padam. Matanya berkaca, tapi suaranya tajam seperti pisau. "Kalau kau tak punya harga diri sebagai suami, aku akan mempertahankan kehormatanku sebagai istri." Sela terbatu kecil, panik mengelap wajahnya dengan serbet. Riko mencoba menenangkan keadaan, tapi Maudy tak mau lagi diam. "Kalian pikir aku bodoh? Aku tahu semuanya. Dan kalau kau pikir aku akan terus bertahan jadi istri yang diam, kau salah besar." Para tamu mulai berbisik. Pelayan mendekat dengan panik. Tapi Maudy tak peduli. Ia menatap Riko tajam. "Kau pernah janji akan memilihku dalam keadaan apapun. Tapi lihat kau sekarang. Bahkan jadi tameng untuk wanita murahan yang menggoda pria beristri." Tanpa menunggu jawaban, Maudy mengambil tasnya. Melangkah pergi dengan kepala tegak. Langkahnya mungkin gemetar. Tapi setiap hentakan sepatunya malam itu adalah awal dari sebuah kekuatan yang bangkit dari luka. Dan Sela, yang masih duduk dengan wajah lengket jeruk dan mata terbakar malu, untuk pertama kalinya, kehilangan kata-kata. Wajah Sela masih basah oleh jus jeruk yang menetes perlahan dari dagunya, eyelinernya meleleh, maskara tercoreng di pipi, namun di balik wajah kacau itu, terselip tatapan puas. Tatapan yang menusuk jauh ke dada Maudy. Tatapan yang berkata, "Lihat, akhirnya dia menunjukkan dirinya, wanita lemah yang putus asa." Restoran mendadak hening. Denting alat makan berhenti. Para tamu terdiam, sebagian menahan napas, sebagian lain membuka kamera ponsel perlahan. Dan saat itulah, Riko berdiri dengan kasar, kursinya terseret mundur menimbulkan bunyi berderit yang memecah keheningan. Matanya merah, wajahnya tegang. Tapi bukan karena Sela dipermalukan, melainkan karena egonya sebagai pria terluka. Ia menunjuk Maudy dengan tatapan membakar. "Kau gila, Maudy." Suara Riko bergema. Nyaring. Tajam. "Kau memalukan. Di depan orang-orang penting. Kau cemburu buta seperti wanita tak tahu diri. Kau rusak reputasiku malam ini, kau tahu itu?" Maudy terpaku. Pipinya terasa ditampar oleh setiap kata. Matanya menatap Riko, pria yang dulu pernah bersumpah tak akan menyakitinya. Tapi kini, di hadapan banyak mata, dia menginjak martabat istrinya sendiri. Beberapa tamu menggeleng pelan. Beberapa wanita mulai membisiki pasangannya, dan 1-2 ponsel mulai merekam diam-diam. Tapi Maudy tak peduli. Yang paling menyakitkan malam itu bukan bentakan keras Riko, bukan tatapan orang-orang, tapi senyum menang dari Sela, yang perlahan mulai bangkit dari kursinya sambil mengelap pipi dengan tisu basah. Sela menatap Maudy dengan sorot sinis. Seolah berkata, "Kau sudah kalah. Dia membelaku, bukan kamu." Air mata Maudy menggenang. Tapi ia menahannya. Ia tidak akan memberikan kemenangan penuh pada mereka. Tidak malam ini, tidak selamanya. Dengan napas berat dan suara nyaris gemetar, Maudy berkata pelan, "Aku mungkin terlihat memalukan malam ini. Tapi kau, yang berdiri di sebelah wanita lain dan membentak istrimu sendiri, kau jauh lebih memalukan, sebagai suami, sebagai laki-laki." Riko mencibir, menoleh ke kiri dan kanan, tampak sadar bahwa semua mata tertuju padanya. "Terserah kau bicara apa," gumamnya kasar. "Kalau tak bisa jaga sikap, lebih baik kau tak usah ikut." Dan dengan itu, ia berjalan menjauh. Melewati Maudy tanpa menatap, menghampiri Sela yang masih berdiri pura-pura lemah. Ia memegang tangan wanita itu. Dengan bangga,
ia memilih yang lain. Di depan istrinya, di depan dunia, Maudy berdiri kaku. Semua rasa campur aduk, malu, marah, terhina, terluka, dan yang paling kuat, tekad. Ia menoleh sekali lagi ke arah meja mereka, tempat gelas jus masih tertinggal, bukti bahwa malam ini pernah menjadi saksi kehancuran terakhir sebelum kebangkitan dimulai. Dan ia melangkah pergi. Kepalanya tegak. Matanya basah tapi penuh bara. Karena Maudy tahu, sakit seperti ini hanya datang untuk wanita yang akan berubah menjadi jauh lebih kuat. Malam telah turun sempurna ketika mobil mereka meluncur membelah jalanan kota yang mulai sepi. Tapi di dalam mobil hitam itu, tidak ada kenyamanan. Hanya dua manusia yang duduk dalam diam, terlalu asing untuk disebut suami istri, terlalu terluka untuk disebut pasangan. Maudy duduk menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan berlalu seperti bayangan mimpi buruk yang bergerak cepat. Matanya sembab, tapi ia menahan air mata yang ingin jatuh. Tidak di hadapan pria itu. Tidak malam ini. Sementara Rico mengemudi tanpa sepatah kata. Wajahnya kaku. Rahangnya mengeras. Sesekali menatap jalan dengan helaan napas berat. Bukan karena bersalah, tapi karena jengkel. Dan akhirnya, suara itu terdengar. Suara yang akan merobek sisa harapan di hati Maudy. Sela, lebih mengerti aku daripada kamu. Hening. Ucapan itu jatuh begitu ringan dari bibir Rico, tapi menghantam dada Maudy seperti batu besar. Kepalanya menoleh perlahan ke arah suaminya, matanya melebar. Apa? Maksudmu? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Rico tak menoleh. Ia tetap menatap ke depan, tangan kirinya memutar setir. Kamu selalu sibuk dengan rumah, anak, dan drama-drama cemburumu. Kamu gak pernah benar-benar dengar aku. Gak pernah tahu kapan aku capek. Gak pernah ngerti tekanan kerjaanku. Maudy mengerjap, hatinya nyeri. Jadi, semua ini salahku? Suaranya mulai bergetar. Aku yang salah karena menjaga rumah, karena merawat anak-anakmu, karena mengurus hidupmu, dan itu belum cukup. Rico menghela napas, lalu berkata tanpa ekspresi, Sela tahu kapan harus diam. Kapan harus manja. Dia dengar aku tanpa menghakimi. Dia nggak bikin aku merasa kecil. Nggak kayak kamu. Maudy menutup mulutnya dengan tangan. Suaranya tercekat. Dadanya sesak. Ia menoleh kembali ke jendela, menatap pantulan dirinya, wajah yang dulu bersinar karena cinta, kini remuk oleh pengkhianatan. Berarti aku ini apa, Ko? Tanyanya pelan, tanpa nada marah, hanya ingin tahu. Penjaga rumahmu? Penitip anakmu? Boneka hidup yang kau butuhkan hanya ketika kau susah. Rico diam. Tak menjawab. Tak membantah. Dan keheningan itulah jawaban terburuk. Mobil terus melaju. Tapi Maudy merasa, hatinya telah berhenti di satu titik. Titik di mana ia tahu, cinta ini tak lagi cukup untuk bertahan. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Tak ada pelukan dari suaminya. Tak ada permintaan maaf. Tak ada rasa sesal. Hanya luka. Dan luka itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dalam diamnya, Maudy tahu satu hal. Malam ini bukan sekadar pulang ke rumah. Tapi pulang ke kenyataan bahwa suaminya telah memilih jalan tanpa dirinya di sisi. Pagi itu langit tak secerah biasanya. Awan menggantung berat seperti perasaan Maudy yang masih tertinggal di malam sebelumnya. Ia menyiapkan sarapan anak-anak dengan gerakan lambat, seolah jiwanya belum kembali sepenuhnya ke tubuhnya. Rico? Ia sudah mandi, mengenakan kemeja putih favoritnya, yang disetrika Maudy semalam dengan tangan gemetar. Ia tak mengucap salam pagi, tak menyentuh sarapan,
hanya menatap ponsel sambil tersenyum kecil. Senyum yang bukan untuk Maudy. Dan saat bel pagar berbunyi, Maudy refleks bangkit dari meja makan. Tapi baru 2 langkah, suara Riko menghentikannya. Biar Mbak Rini aja yang bukain. Mbak Rini, art mereka yang baru bekerja sebulan terakhir, bergegas membuka pintu. Dan hanya beberapa detik kemudian, suara cempreng yang tak asing terdengar dari arah teras. Pagi semuanya, maaf ya datang pagi-pagi. Tapi aku bawain kue favorit Pak Riko. Maudy membeku. Tubuhnya kaku di dekat meja makan. Tangannya mencengkeram kursi. Langkah kaki berderap mendekat, dan muncullah sosok Sela di ambang pintu ruang makan. Mengenakan dres putih kasual, rambut dikuncir rendah, dan membawa kotak kue dengan pita besar warna emas. Hai, Bu Maudy, maaf ya ganggu. Ini ada sedikit oleh-oleh, katanya sambil tersenyum manis. Senyum palsu yang dulu membuat Maudy ingin muntah, kini hanya membuat hatinya kian terkoyak. Maudy menatapnya lekat-lekat, tak menyambut, tak menyentuh kue itu. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, Riko menyela dengan nada tajam namun penuh sindiran. "Ma, dia tamu kita. Tolong hargai, ya." Tamu? Maudy nyaris tertawa kalau saja hatinya tidak terlalu hancur. Wanita yang menjadi selingkuhan suaminya, yang menghancurkan rumah tangganya, kini berdiri di dalam rumahnya, membawa kue, dan dipanggil tamu. Hinaan itu tidak diucapkan langsung, tapi lebih menusuk daripada bentakan. Sela duduk santai di sofa. Mbak Rini, yang tak tahu apa-apa, sibuk menyuguhkan teh. Sambil tertawa kecil, Sela menunjuk ke arah lukisan keluarga di dinding. "Wah, ini foto lama ya? Pak Riko kelihatan lebih kurus di sini, sekarang sih lebih segar." Maudy tetap berdiri. Wajahnya tenang, tapi matanya merah. Riko tidak menoleh, tidak membela, tidak menjelaskan. Tidak peduli. Dan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata manapun. Maudy mendekat pelan, menatap Sela dari atas ke bawah. Lalu dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Kau tidak akan pernah benar-benar masuk ke rumah ini. Karena rumah ini dibangun dengan cinta, bukan dengan dusta." Sela tersenyum tipis. "Oh, saya cuma mampir. Tapi siapa tahu, nanti bisa lebih sering main ke sini." Lalu ia menoleh ke Riko dan berkata manja, "Bener, kan, Pak?" Riko hanya mengangguk. Enteng. Seolah tak ada yang aneh. Dan saat itulah Maudy tahu. Ia sedang dipojokkan. Dihina tanpa harus dimaki. Diperlakukan seperti tamu di rumah sendiri. Tapi ia tidak menangis. Tidak di hadapan mereka. Karena di balik diamnya hari itu, ada badai yang mulai ia kumpulkan. Badai yang suatu hari akan memporak-porandakan semua kesombongan dan pengkhianatan yang kini duduk manis di ruang tamunya. Udara malam terasa dingin, meski tidak ada angin. Tapi yang lebih menusuk bukanlah hawa malam, melainkan kalimat yang baru saja diucapkan Riko, tanpa emosi, tanpa rasa bersalah, tanpa penjelasan apapun. "Mulai malam ini, kamu tidur di kamar tamu. Aku butuh ruang sendiri." Ucapan itu jatuh begitu ringan dari bibir Riko, seolah ia sedang bicara pada tamu tak diinginkan, bukan pada istri sahnya sendiri. Maudy berdiri membeku di ambang pintu kamar mereka, kamar yang dulu menjadi saksi malam-malam penuh tawa, pelukan, dan rencana-rencana masa depan. Kini, kamar itu terasa seperti istana yang telah direbut dari ratunya. Ruang sendiri, suaranya pelan, nyaris berbisik. Riko tidak menatapnya. Ia hanya membuka lemari, mengambil handuk, lalu berjalan ke kamar mandi tanpa menjelaskan lebih jauh. Maudy berdiri beberapa detik lagi, lalu menunduk.
Ia tak ingin bertanya lagi. Ia tahu tak akan ada jawaban yang bisa menghapus luka yang sudah terlalu dalam. Malam itu, ia tidur di kamar tamu. Sebuah kamar kecil di sudut rumah, yang biasanya hanya digunakan untuk tamu tak terduga atau tempat bermain anak-anak saat akhir pekan. Tempat itu sunyi, dingin, dan asing. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Di luar, terdengar suara jangkrik. Di dalam, hanya suara hatinya yang berdenyut pelan. Dan ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, Maudy yang belum juga bisa memejamkan mata, mendengar suara itu. Langkah kaki pelan. Tertawa lirih seorang wanita. Suara pintu kamar utamanya dibuka perlahan, lalu ditutup kembali. Maudy menegakkan tubuhnya. Napasnya tercekat. Ia tak berani bergerak. Tapi telinganya menangkap jelas suara itu. Sla. Suara yang dikenalnya betul. Tawa kecilnya. Aroma parfumnya yang menusuk saat ia lewat siang tadi. Dan suara Rico. Tertawa kecil. Lalu pelan-pelan hening. Mereka ada di dalam kamar yang dulu milik Maudy. Kamar yang ia dekorasi sendiri dengan hati. Kamar yang ia isi dengan harapan, dengan pelukan anak-anak saat pagi datang, dengan mimpi sederhana tentang keluarga utuh. Dan malam itu, kamar itu menjadi saksi dari pengkhianatan yang tak lagi sembunyi-sembunyi. Air mata Maudy mengalir pelan di pipinya. Ia menggigit bibir, menahan isak yang ingin meledak. Tapi ia tak berteriak, tak membentak, tak mengetuk pintu. Ia hanya memejamkan mata dan memeluk dirinya sendiri. Aku yang sah, tapi aku yang diusir. Aku yang dicampakkan. Di rumahku sendiri. Dan saat itu juga, sesuatu dalam dirinya mati. Tapi dari kematian itu, mulai tumbuh sesuatu yang baru, tekad. Tekad bahwa suatu hari, rumah ini tak akan lagi jadi panggung penghinaan. Bahwa dia akan pergi, bukan sebagai wanita yang kalah, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk berdiri, meski dari reruntuhan dirinya sendiri. Pagi itu, Maudy duduk di ruang makan, menatap secangkir kopi yang sudah dingin sejak 2 jam lalu. Matanya sembab, tubuhnya lelah, dan pikirannya penuh tanda tanya. Semalam ia kembali tidur di kamar tamu, sementara suara ranjang dari kamar utama, ranjangnya dulu, masih terngiang di kepala. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dari lantai marmer di bawah kakinya. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya, ingin mentransfer uang untuk bayar uang sekolah anak bungsunya. Namun begitu angka di layar muncul, ia membeku. Matanya melebar. Tangannya gemetar. Saldo, 0,00 rupiah. Ia mengedipkan mata. Mengulang login. Menyentuh layar berkali-kali. Tapi hasilnya sama. Kosong. Padahal tabungan itu adalah rekening bersama. Tempat mereka menyimpan dana darurat keluarga. Jumlahnya ratusan juta. Hasil dari kerja sama mereka selama bertahun-tahun. Dengan jantung berdegup kencang, Maudy membuka mutasi rekening. Dan disitulah ia melihatnya. Beberapa transfer besar, berulang, dalam jumlah mencurigakan, ke sebuah rekening atas nama pribadi. Bukan atas nama Rico, tapi ada inisialnya. Dengan surat kuasa pemindahan dana. Tertulis, ditandatangani oleh Maudy Anindita. Tanda tangannya. Tapi bukan dia yang menandatangani. Napas Maudy tercekat. Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Tapi semakin ia membaca, semakin jelas kebenarannya, Rico telah memalsukan tanda tangannya. Maudy meraih ponsel dan menelepon pihak bank. Selamat pagi, Ibu. Benar, permintaan pemindahan dana kami terima 3 hari lalu. Semua dokumen sudah sesuai,
termasuk fotokopi KTP dan tanda tangan ibu. Tidak, itu bukan saya. Saya tidak pernah setuju atau menandatangani apapun. Maaf, Bu. Dari sisi sistem, semuanya sah. Kalau ibu merasa ada pemalsuan, silakan tempuh jalur hukum dengan laporan resmi. Jalur hukum. Sementara semua uang yang ia percayakan pada pria yang katanya kepala rumah tangga sudah lenyap. Saat itu juga, Maudy duduk lemas di kursi. Matanya kosong, tubuhnya bergetar. Dia tidak hanya mengambil hatiku, kesetiaanku, kamarku, tapi juga masa depan anak-anakku. Dan yang lebih menyakitkan, ia tidak pernah diberitahu, tidak diajak bicara, tidak diajak memutuskan. Ia dikhianati diam-diam, ditikam dari belakang oleh tangan yang dulu ia genggam saat akad nikah. Beberapa jam kemudian, Maudy berdiri di depan kamar utama. Ia mengetuk pintu. Riko membuka pintu dengan wajah kesal. Apalagi, Ma. Maudy menatapnya lurus. Tabungan kita. Kamu yang pindahkan, kan? Tanpa izin. Tanpa ngomong. Suaranya bergetar, tapi matanya tajam. Riko mendengus. Itu uang kita. Aku kepala keluarga. Aku berhak kelola. Lagi pula, kamu gak pernah pegang bisnis. Kamu cuma ibu rumah tangga. Cuma ibu rumah tangga. 4 kata yang menamparnya lebih keras daripada apapun. Jadi karena aku di rumah, kamu pikir aku gak punya hak atas uang itu? Kamu pikir aku ini siapa? Kok? Boneka? Pembantu? Penonton hidupmu? Riko melipat tangan. Kalau kamu gak puas, silakan ke pengacara. Tapi jangan ribut di rumah. Anak-anak masih tidur. Maudy menatapnya dengan senyum dingin. Aku akan ke pengacara. Tapi bukan hanya soal uang. Riko terdiam sesaat. Maksudmu? Maudy mendekat, suaranya pelan namun tegas. Maksudku, aku akan bertarung. Bukan sebagai istrimu, tapi sebagai wanita yang kau remehkan terlalu lama. Dan saat ia berjalan pergi dari depan pintu kamar itu, ia tahu. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Hari itu, Maudy datang ke kantor hukum dengan secercah harapan. Di tangannya tergenggam map merah berisi salinan data keuangan, tangkapan layar mutasi rekening, dan catatan kronologi. Ia mengenakan baju polos dan jilbab sederhana, namun langkahnya mantap. Bukan lagi sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang ingin menuntut keadilan. Tenang, Maudy, bisiknya pada diri sendiri, kamu sudah cukup diam. Sekarang waktunya bicara. Ia disambut seorang pengacara muda bernama Hana. Wajahnya hangat, namun sorot matanya tajam, penuh ketegasan. Maudy duduk, membuka map, menjelaskan semuanya dengan suara gemetar namun penuh keyakinan. Tentang rekening bersama yang dikuras habis, tanda tangan yang dipalsukan, rumah yang dibangun dari uang bersama namun kini jadi milik sepihak. Kalau kita bisa buktikan pemalsuan tanda tangan, kita bisa gugat. Kita bisa minta ganti rugi, bahkan tuntut secara pidana, ujar Hana optimis. Maudy mengangguk. Saya siap tempuh semua jalurnya. Demi saya, demi anak-anak saya. Tapi ketika Hana bertanya, di mana surat nikah asli kalian? Maudy tersentak. Di laci lemari kamar, biasanya disimpan dalam map biru. Dan di sanalah semuanya runtuh. Malam sebelumnya, setelah anak-anak tidur, Maudy diam-diam menyelinap ke kamar utama saat Riko dan Sela sedang keluar. Ia membuka laci lemari tempat menyimpan dokumen penting, ijazah, akta lahir, dan surat nikah.
Tapi, yang ia temukan hanya map kosong. Map biru itu masih ada, tapi bagian dalamnya telah dikosongkan. Tak ada surat nikah. Tak ada salinan kakak. Tak ada dokumen apapun yang bisa ia gunakan di pengadilan. Panik, Maudy memeriksa lemari dokumen, rak buku, bahkan laci dapur tempat ia kadang menyimpan kertas lama. Tapi semuanya nihil. Dan yang lebih menghancurkan, saat ia mencari sertifikat rumah yang dulu dibeli bersama, ia menemukan salinannya dengan nama pemilik tunggal, Riko Pranata. Bukan nama bersama. Bukan atas nama suami istri. Hanya satu nama. Hanya satu penguasa. Kembali ke kantor pengacara. Hana membaca salinan akta properti yang dibawa Maudy. Ini semuanya atas nama suami. Tidak ada bukti kontribusi ibu dalam dokumen hukum. Dan tanpa surat nikah, kita kehilangan dasar hukum sebagai istri sah untuk menggugat secara perdata. Apalagi, kalau aset-aset ini dibeli sebelum terdaftar sebagai harta bersama. Maudy menunduk. Matanya mulai berkaca. Lalu saya bisa apa? Suaranya nyaris tak terdengar. Hana menatapnya iba. Maaf, Bu Maudy. Saya tahu ini menyakitkan. Tapi jujur saja, seolah semuanya memang sudah dirancang. Dengan sangat licin dan rapi. Kalimat itu menghantam Maudy lebih dari apapun. Riko tidak hanya berselingkuh. Tidak hanya mengusirnya dari kamar. Tidak hanya mempermalukannya di depan umum. Ia telah mencuri hidup Maudy pelan-pelan. Merampas martabatnya, lalu merampas hak-haknya secara hukum. Maudy bangkit dari kursi, dengan tubuh lemas dan langkah lunglai. Kalau begitu, mungkin dia benar. Mungkin saya memang bodoh. Hana berdiri cepat, menggenggam tangan Maudy. Bukan bodoh, Bu. Hanya terlalu percaya pada orang yang salah. Tapi masih ada cara. Mungkin bukan lewat pengadilan, tapi lewat publik, lewat keberanian, lewat kebenaran yang tak bisa selamanya disembunyikan. Maudy tersenyum lirih. Terima kasih, Mbak Hana. Saya akan pikirkan semuanya. Tapi yang pasti, ia menatap keluar jendela. Matanya tak lagi berkaca, tapi penuh api. Saya tidak akan diam lagi. Saya boleh kalah di dokumen, tapi saya tidak akan kalah di harga diri. Beberapa hari setelah kegagalan laporannya di kantor hukum, Maudy duduk sendiri di kafe kecil dekat kantor pos. Ia baru saja mengirimkan surat untuk sekolah anak-anak, permohonan penangguhan pembayaran karena keuangan keluarga yang mendadak lumpuh. Langit mendung, dan hatinya lebih kelabu. Tangannya gemetar saat menggenggam gelas kopi yang mulai mendingin. Ia hampir tak menyadari saat suara laki-laki terdengar dari belakangnya, pelan namun familiar. Maudy? Maudy mendongak. Dahinya mengernyit pelan, mencoba mengenali sosok pria bertubuh tegap, dengan kemeja biru langit dan dasi longgar. Wajah itu, lebih dewasa, lebih tegas, tapi mata dan senyumnya tak berubah sejak 20 tahun lalu. Rangga? Suaranya nyaris berbisik, setengah tak percaya. Rangga tertawa kecil. Masih ingat juga rupaku, ya? Maudy berdiri. Ada jeda canggung, lalu mereka berjabat tangan. Sebentar. Tapi cukup untuk membuat Maudy merasa, ada hangat yang nyaris ia lupakan. Gila, kita nggak ketemu sejak SMA, gumamnya. Dan kamu masih cantik seperti dulu, ujar Rangga jujur, tanpa nada menggoda. Maudy tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Mereka duduk, ngobrol ringan. Tentang teman lama. Tentang reuni yang tak pernah sempat ia hadiri. Tentang kenangan konyol saat dulu saling berbalas surat lewat sahabat,
karena tak berani mengaku suka. Tapi seperti awan gelap yang tak bisa ditutupi matahari, akhirnya Maudy mulai bercerita, pelan-pelan, sambil menahan air mata. Tentang Riko, tentang Sela, tentang anak-anak, tentang rumah yang bukan lagi miliknya, tentang surat nikah yang hilang, dan harta yang dilenyapkan. Rangga mendengarkan. Matanya tajam, penuh empati. Ia tidak menyela, tidak menatap iba, tapi menatap seperti pria yang ingin melindungi. Setelah Maudy selesai, Rangga berkata pelan, "Kalau kamu mau, aku bisa bantu." Maudy menggeleng pelan. "Aku sudah coba, Rangga. Semua atas nama dia. Aku nggak punya surat nikah, nggak punya bukti. Aku kosong." Rangga tersenyum tipis. Lalu ia keluarkan kartu nama dari dompetnya. "Maudy, aku pengacara. Dan aku cukup gila untuk tidak percaya pada kata, tidak mungkin. Hukum memang soal bukti, tapi juga soal narasi. Dan kisahmu, itu terlalu berharga untuk dikubur." Maudy terdiam. Matanya mulai berkaca lagi. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ada yang berpihak padanya. "Lagian," tambah Rangga sambil menyeruput kopi, "dulu kamu bela aku waktu kita dimaki guru karena tugas kelompok. Sekarang giliranku balas budi." Maudy tertawa kecil, basah oleh air mata. "Itu tugas biologi, ya? Yang kamu lupa bawa laporan?" Rangga mengangguk. "Dan kamu bilang kamu yang salah, padahal aku yang bego." Mereka sama-sama tertawa. Dan dalam tawa itu, ada luka yang mulai sembuh. Ada semangat yang perlahan menyala. Malam harinya, Rangga mengirim pesan. "Aku udah mulai pelajari kasusmu. Aku punya kenalan notaris yang bisa bantu telusuri proses balik nama properti itu. Dan kalau dia beneran palsuin tanda tangan, kita masih bisa kejar lewat pidana pemalsuan identitas." Maudy menatap layar ponselnya lama sekali, lalu menulis balasan. "Terima kasih, Rangga. Bukan cuma karena bantuanku, tapi karena bikin aku ngerasa, aku gak sendirian." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Maudy tidur tanpa mimpi buruk. Karena kini, ia tahu, perlawanan ini tidak lagi dilakukan sendirian. Hari itu, langit cerah. Tapi di dalam rumah, udara terasa mati. Maudy duduk di pinggir ranjang kamar tamu, ruang yang telah menjadi tempatnya terbuang. Tangannya menggenggam koper kecil berwarna coklat tua, satu-satunya barang yang akan ia bawa. Bukan karena tak punya apa-apa, tapi karena ia tak ingin membawa sisa-sisa luka dari rumah yang telah mengusir jiwanya. Tak ada suara. Anak-anak sedang di sekolah. Riko entah di mana, kemungkinan besar bersama Sela. Dan di saat itulah, Maudy melangkah ke kamar utama untuk terakhir kalinya. Ia berdiri lama di ambang pintu, memandang tempat tidur yang kini bukan miliknya. Ruangan itu dingin, rapi. Tapi baginya, ruangan itu sudah seperti makam, tempat dikuburkannya rasa percaya, harapan, dan kenangan yang dulu mereka bangun bersama. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis. Perlahan, ia berjalan ke laci, mengambil beberapa dokumen salinan yang sempat ia fotokopi diam-diam. Akta lahir anak, salinan KTP, bukti mutasi ban. Semua ia masukkan ke dalam map bening, lalu ditaruh di koper kecil itu. Ia berdiri sejenak di depan cermin. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Tapi ada cahaya baru di mata itu, cahaya dari seorang perempuan yang sudah selesai jadi korban. Lalu ia pergi, tanpa surat, tanpa pesan, tanpa pamit.
Hanya suara langkah di lantai marmer, dan suara pintu pagar yang tertutup pelan. Sore harinya, Riko pulang ke rumah. Sela mengekor di belakangnya sambil tertawa, menggandeng lengan pria itu seperti ratu yang baru pulang dari pesta kemenangan. Begitu masuk ke dalam rumah, ia memanggil, "Maudi." Tak ada jawaban. Mbak Rini muncul dari dapur. "Bu Maudi, keluar siang tadi, Pak. Bawa koper kecil. Katanya mau menginap di rumah saudara." Riko menyipitkan mata. "Saudara mana?" Mbak Rini menggeleng. "Tidak bilang, Pak." Riko tertawa pelan. Meremehkan. Dia lari. Suara itu dingin. Dia tahu dia kalah. Malu mungkin. Akhirnya nyerah juga. "Gak tahan lihat aku bahagia sama Sela." Sela hanya tersenyum. "Ya sudahlah, Pak. Lagian dia udah gak punya apa-apa juga." Dan mereka pun masuk ke dalam, merayakan kemenangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Maudi tidak lari. Ia mundur untuk melompat. Ia pergi bukan karena kalah, tapi karena menolak hidup di bawah kaki mereka. Di tempat lain, di sebuah rumah kecil milik teman SMA-nya yang kini jadi pengacara sukses, Rangga menatap Maudi yang duduk dengan tenang di ruang tamu. "Kamu yakin udah siap?" tanyanya pelan. Maudi mengangguk. "Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang, saatnya aku berdiri." Rangga tersenyum. "Lalu apa rencanamu?" Maudi menatap keluar jendela. Matanya tenang, tapi penuh bara. "Aku akan rebut kembali semua yang pernah jadi milikku. Hakku, martabatku, dan hidupku. Tapi kali ini, dengan cara yang tak bisa mereka hancurkan." Konflik 15, Sela mulai terlihat aslinya. Tanpa Maudi, rumah berantakan. Art keluar karena Sela galak dan egois. Riko mulai merasakan kekosongan. Tapi egonya menutupi rasa rindu. Di ruang kerjanya yang megah, Riko duduk di kursi kulit hitam yang biasa membuatnya merasa seperti raja. Tapi hari itu, ia tak merasa berkuasa. Tangannya gemetar memegang laporan keuangan yang baru saja dilempar ke mejanya oleh salah satu investor utama perusahaannya. "Apa ini, Riko? Neraca nggak seimbang. Dana proyek nggak jelas kemana. Dan kamu pikir kami semua buta?" Riko bangkit, mencoba mempertahankan wibawa. "Tunggu dulu. Ada kesalahan input. Finance belum update data terbaru." "Berhenti. Ini bukan kesalahan input. Ini kelalaian. Ini pembohongan." Suara dentuman pintu rapat yang dibanting menjadi awal dari kehancurannya. 1 jam setelah itu, notifikasi email dan pesan masuk seperti hujan deras. "Kami menarik dana investasi mulai besok. Pertemuan investor dibatalkan. Kami tak percaya lagi. Akun perusahaan sedang diaudit oleh pihak independen." Riko panik. Ia berusaha menelepon bagian keuangan, lalu sekretaris. Tapi semua nomor tak aktif. Dan lebih buruknya lagi, Sela tidak bisa dihubungi. Di rumah, Riko pulang dengan wajah kusut, dasi lepas, dan napas berat. Rumah itu kini sunyi. Tanpa Art, tanpa Maudi, dan tanpa Sela. Ia masuk ke kamar, mencari ponsel cadangannya yang biasa digunakan Sela untuk komunikasi internal proyek. Tapi ponsel itu tak ada. Ia membuka laci meja. Kosong. Lalu, seperti ditarik oleh firasat gelap, Riko membuka laptop pribadinya. Masuk ke akun e-wallet perusahaan, lalu ke akun cadangan, yang biasa ia dan Sela gunakan untuk uang darurat proyek. Saldo Rp287.000. Riko menjerit dan memukul meja.
Uang ratusan juta, raib. Ia mencoba menelepon lagi. 1, 2, 5 kali. Hening. Akhirnya, pada upaya ketujuh, panggilan masuk. Tapi bukan suara sela yang terdengar. Nomor yang Anda tuju sudah tidak digunakan. Dan saat itulah, Riko tahu. Sela telah pergi. Membawa uangnya. Membawa kebanggaannya. Membawa akhir dari keangkuhannya. Malam itu, Riko duduk sendiri di ruang tamu. Rumah besar itu kini sunyi seperti kuburan. Ia menatap ruang kosong di seberang sofa. Tempat Maudy biasa duduk sambil melipat baju. Tempat anak-anak dulu bermain tenda dari selimut. Dan tiba-tiba semuanya terasa jauh. Terlalu jauh. Ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena kehilangan uang. Tapi karena baru menyadari, semua yang dulu ia anggap bisa digantikan, tak pernah benar-benar bisa kembali. Di tempat lain, Maudy duduk bersama Rangga di sebuah kafe kecil, sambil menandatangani dokumen pembukaan usaha kecil. Sebuah bisnis catering rumahan, dengan nama yang ia pilih sendiri, Rumah Hati. Rangga menyodorkan dokumen terakhir. Setelah ini, kamu resmi jadi pemilik tunggal. Modal sudah beres. Kamu tinggal jalani. Maudy tersenyum. Aku nggak tahu harus bilang apa, Rangga. Rangga menatapnya lembut. Katakan saja, ini awal dari segalanya. Dan kamu nggak pernah benar-benar kalah. Dan hari itu, saat satu lelaki kehilangan segalanya, satu perempuan justru mulai menemukan kembali dunianya. 3 bulan sudah berlalu sejak kepergian Maudy dari rumah megah yang dulu ia rawat sepenuh hati. 3 bulan sejak ia membawa satu koper kecil dan pergi tanpa sepatah kata. 3 bulan sejak ia memilih diam, namun dalam diamnya, ia bangkit. Hari-harinya kini penuh kerja keras, membangun bisnis catering dari nol, mendampingi anak-anaknya tumbuh tanpa bayang-bayang ayah yang egois, dan membentuk dirinya kembali bukan sebagai istri Riko, melainkan sebagai Maudy Anindita. Perempuan yang kuat, perempuan yang bertahan, perempuan yang tak lagi diam. Dan hari itu datang, hari di mana dunia akhirnya melihat versi baru dari dirinya. Ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta dipenuhi orang-orang penting dari dunia bisnis. CEO muda, investor asing, startup founder, dan eksekutif perusahaan besar. Konferensi tahunan Futurepreneur 2025 dikenal sebagai ajang paling bergengsi bagi para pelaku industri kreatif dan inovator nasional. Di antara kerumunan itu, Riko duduk di baris tengah, menatap layar besar di depan panggung. Wajahnya tampak lelah, dasi longgar. Sorot matanya tidak seambisius dulu. Usaha yang ia banggakan kini tinggal nama. Skandal keuangan dan penggelapan dana oleh Sela membuatnya kehilangan semua yang ia punya, termasuk harga dirinya. Ia hadir di konferensi itu bukan sebagai pembicara seperti tahun lalu, tapi sebagai peserta biasa, berharap bisa membangun ulang koneksi, mencari peluang bisnis baru, dan, mungkin, membuktikan bahwa dirinya belum habis. Ia membolak-balik booklet acara. Saat matanya sampai pada halaman keynote speaker, ia terdiam. Ada satu nama yang membuatnya nyaris menjatuhkan buku itu. Maudy Anindita, founder CEO of Rumah Hati Culinary Group. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya gemetar. Otaknya menolak percaya. Tidak mungkin. Maudy, perempuan yang selama bertahun-tahun hanya ia anggap penjaga rumah, yang ia usir dari kamar sendiri, yang ia bentak di depan umum, yang katanya hanya tahu masak dan mengurus anak, apakah itu benar istrinya yang dulu ia tinggalkan tanpa rasa bersalah? Panggung utama mulai menyala.
Moderator konferensi naik ke atas panggung dan mulai memperkenalkan pembicara utama hari itu. Hadirin yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan seorang tokoh inspiratif. Dia bukan lahir dari keluarga konglomerat, bukan lulusan luar negeri, tapi dari dapur kecil rumahnya, ia membangun sebuah usaha yang kini mempekerjakan lebih dari 50 ibu rumah tangga dan menjadi ikon pemberdayaan perempuan. Mari kita sambut Maudy Anindita. Lampu sorot mengarah ke sisi kanan panggung. Lalu muncul sosok yang membuat Rico menahan napas. Maudy. Tapi bukan Maudy yang ia tinggalkan 3 bulan lalu. Perempuan itu mengenakan blazer hitam elegan yang membingkai tubuhnya dengan anggun, rambutnya dikonde rapi, bibirnya merah marun, dan wajahnya penuh ketenangan. Tidak ada air mata. Tidak ada tatapan terluka. Yang terlihat hanya keyakinan dan harga diri yang bersinar begitu terang, hingga sulit ditatap. Para hadirin berdiri memberi tepuk tangan. Dan Rico hanya bisa menatap, terpaku, menahan sesuatu yang panas menggenang di ujung matanya. Maudy melangkah ke podium. Langkahnya tenang. Suaranya lembut, tapi kuat. Matanya menyapu seluruh ruangan. Beberapa tahun lalu, saya hanya seorang ibu rumah tangga. Saya tidak punya jabatan, tidak punya gelar mewah, dan tidak punya suara. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Saya berdiri karena saya pernah jatuh. Saya pernah kehilangan segalanya. Rumah, uang, pasangan. Tapi yang paling berat, saya pernah kehilangan kepercayaan terhadap diri saya sendiri. Hingga saya menyadari satu hal, jika tidak ada yang percaya padamu, maka kau harus menjadi orang pertama yang melakukannya. Tepuk tangan menggemuruh. Beberapa hadirin mulai menunduk, menyeka air mata. Dan di tengah-tengah itu, Rico menahan napas. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari segala yang pernah ia ucapkan pada Maudy dulu. Usaha saya tidak besar. Tapi visi saya jelas. Saya ingin menciptakan ruang bagi perempuan yang pernah disingkirkan, dianggap remeh, dan dicap tidak punya potensi. Karena saya percaya, perempuan bukan diciptakan untuk hanya berdiri di belakang, tapi untuk berdiri sejajar, atau bahkan melangkah lebih jauh, jika dunia menolaknya. Semua orang berdiri lagi. Kali ini bukan hanya karena hormat, tapi karena takjub. Usai acara, Maudy turun dari panggung, dikerubungi media, jurnalis, dan para peserta yang berebut bersalaman dengannya. Di tengah kerumunan, Rico berdiri jauh di belakang. Diam, matanya merah, bibirnya gemetar. Ia ingin maju, ingin bicara, ingin berkata sesuatu, apa saja. Tapi langkahnya terhenti ketika Maudy menoleh dan menatapnya. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Tak ada kemarahan, tak ada luka. Yang tersisa di mata Maudy hanya satu hal, kedewasaan. Ia tak melambaikan tangan. Tak berjalan mendekat, tak memanggil namanya. Ia hanya mengangguk. Sekilas, sebuah salam dingin, penuh makna. Salam dari seorang perempuan yang sudah selesai dengan masa lalunya. Dan setelah itu, Maudy kembali berpaling. Melangkah pergi bersama timnya. Meninggalkan Rico sendiri. Di tengah ballroom mewah. Dengan kesadaran pahit bahwa wanita yang dulu ia remehkan telah berdiri jauh di atas bayangannya. Hujan turun deras sore itu. Di dalam apartemennya yang kini sunyi, Rico duduk sendirian. Ponselnya ada di tangan, namun tak ia mainkan. Matanya hanya menatap satu nama di layar, Maudy. Sudah 2 minggu sejak konferensi bisnis yang mengubah segalanya. Bukan hanya di mata publik, tapi di hatinya sendiri. Sejak hari itu, bayangan Maudy terus menghantui pikirannya.
Bukan Maudy yang dulu lemah dan diam, tapi Maudy yang berdiri di panggung, dengan sorot mata tenang dan kata-kata tajam, menyampaikan kisahnya bukan sebagai istri korban, tapi sebagai pejuang yang menang. Dan Rico hanya bisa menonton dari balik kerumunan. Seperti penonton yang tak pernah benar-benar menjadi bagian dari cerita sukses itu. Ia menekan tombol pesan, mengetik singkat. Maudy, bolehkah kita bicara? Aku cuma ingin minta maaf. Pesan itu terkirim. Tapi centang 2 tak kunjung berubah biru. Ia mencoba lagi. Kali ini lebih panjang. Aku sadar sekarang, semua yang aku lakukan dulu salah. Aku kehilangan segalanya. Termasuk kamu. Aku hanya ingin bicara, sekali saja. Tolong. Ia menatap layar itu selama 15 menit. 20. Tidak ada balasan. Rico menghela napas panjang. Ditatapnya langit-langit apartemennya yang dingin. Apartemen itu dulunya milik perusahaan. Tapi sejak bangkrut, ia tinggal di sini sendirian. Tanpa suara anak-anak. Tanpa gelak tawa. Tanpa aroma masakan. Yang ada hanya hening. Dan penyesalan. Beberapa hari kemudian, Rico nekat datang ke tempat catering Maudy, Rumah Hati. Sebuah rumah sederhana yang disulap jadi dapur usaha kecil. Ia berdiri jauh, mengintip dari balik pagar. Ia melihat Maudy di teras, mengenakan apron, sedang mengatur tumpukan kotak makanan sambil berbincang dengan beberapa ibu-ibu pekerjanya. Wajahnya bersinar. Rambutnya disanggul sederhana. Tawanya ringan. Ia tampak bahagia, tulus, tenang, lengkap. Dan yang lebih menghantam jantung Rico. Di samping Maudy berdiri Rangga. Pria itu mengenakan kemeja biru muda, memegang dokumen legal di tangan, tapi matanya tak lepas dari Maudy. Saat Maudy tertawa, Rangga menatapnya lama, dan Rico melihat cinta yang tulus dan matang, bukan sekadar obsesi atau penyesalan. Maudy kemudian menyelipkan tangannya ke lengan Rangga. Ringan, nyaman, seperti gerakan yang sudah biasa dilakukan. Lalu salah satu pekerja berteriak, "Selamat ya, Bu Maudy. Akhirnya resmi tunangan sama Pak Rangga." Semua orang bersorak kecil. Maudy tersenyum, tak menyangkal. Ia bahkan menunjukkan cincin mungil yang melingkar di jari manisnya. Dan saat itu, Rico merasa dunia berhenti. Keesokan harinya, Rico mencoba 1 kali lagi. Ia menelepon nomor lama Maudy. Nada sambung. Sekali. 2 kali, lalu terputus. Dan setelah itu, ia mendapat balasan, bukan dari Maudy, tapi dari nomor baru. "Tuan Rico, untuk segala bentuk komunikasi ke Bu Maudy, silakan hubungi saya sebagai pengacara pribadi beliau. Jika ada urusan hukum, kita bisa atur pertemuan secara resmi. Terima kasih. Rangga Sasmita, SH." Tangan Rico melemas. Ponsel hampir jatuh. Ia menatap dirinya di cermin. Pria itu tampak tua, lelah, penuh luka. Dulu, Maudy memohon untuk didengarkan. Dulu, Maudy menangis karena diabaikan. Dulu, Maudy hanya ingin dianggap berharga. Tapi ia tak pernah memberi. Dan kini, semua itu bukan miliknya lagi. Sementara itu, Maudy duduk di meja kerja kecil di rumah barunya. Di atas meja ada undangan kecil berwarna krem dan emas, dengan namanya dan Rangga tercetak rapi. Ia membuka ponselnya. Melihat pesan tak terbaca dari Rico. Ia membacanya sebentar, lalu memejamkan mata. Bukan karena rindu, tapi karena ia sudah selesai dengan semua rasa sakit. Ia tak membalas. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata lirih. "Terlambat, Rico. Terlalu terlambat."
Senja turun pelan-pelan di langit kota. Awan jingga menggantung tenang, seolah memberi ruang pada satu peristiwa besar yang akan mengakhiri cerita yang terlalu lama tertahan dalam luka dan sesal. Riko berdiri di depan sebuah rumah mungil namun asri, dengan pagar putih yang dicat rapi. Halaman kecilnya dipenuhi tanaman bunga dan beberapa pot cabai yang tersusun teratur. Rumah itu tak megah. Tapi bagi Riko, rumah ini terasa asing dan sekaligus menyesakkan. Di tangan Riko ada sebuah kantong kertas berisi foto-foto lama dan sepucuk surat yang sudah lusuh karena terlalu sering diremas. Surat yang rencananya akan ia serahkan hari ini sebagai permintaan maaf atau mungkin permohonan terakhir untuk kesempatan. Ia berdiri cukup lama di depan pagar, hingga seorang Art keluar dan mempersilakannya masuk. Bu Maudi ada di dalam, Pak. Tapi, saya nggak janji beliau mau bicara. Riko mengangguk. Ia tahu, tak ada yang pasti hari ini, kecuali kenyataan bahwa hatinya sendiri sudah hancur sejak lama. Di dalam rumah, Maudi duduk di ruang tamu, mengenakan dress sederhana berwarna abu lembut. Wajahnya polos, tanpa riasan mencolok. Tapi justru dari ketenangannya itulah, terpancar aura perempuan yang telah menyatu dengan luka, dan menjadikannya pelindung, bukan beban. Langkah kaki Riko terdengar pelan di lantai kayu. Dan ketika ia masuk ke ruangan itu, dunia seperti diam. Dua pasang mata saling menatap. Tapi hanya satu yang berkaca-kaca. Riko mendekat. Lalu tanpa ragu, ia berlutut di hadapan Maudi. Lututnya menyentuh lantai, kedua tangannya menggenggam erat lututnya sendiri. Seperti orang yang tak lagi punya apa-apa, kecuali air mata dan rasa sesal. Maudi, tolong, dengarkan aku. Suaranya serak. Tangis menahan napas. Aku menyesal. Aku hancur. Aku kehilangan semuanya. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan kamu. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi lantai rumah yang dulu tak pernah ia anggap pantas jadi milik Maudi. Aku salah memilih, salah memperlakukanmu. Aku buta, Maud. Aku buta karena cinta palsu, dan aku sadar setelah semuanya terlambat. Kumohon, beri aku kesempatan menebus segalanya. Ia memohon. Berlutut seperti seorang pendosa di hadapan wanita yang dulu ia hina tanpa ragu. Tapi Maudi tetap duduk tenang. Ia tak terguncang. Matanya hanya menatap lurus ke arah Riko. Bukan dengan marah, tapi dengan jarak yang tak lagi bisa dipangkas oleh air mata. Perlahan, Maudi membuka mulut. Suaranya pelan, lembut, tapi mengandung kekuatan yang membuat dada Riko seolah remuk saat mendengarnya. Kau pernah memilih orang yang menyiramku dengan penghinaan, menelanjangiku dari harga diri, mengusirku dari kamar, dari rumah, dari hidupmu. Tapi hari ini, aku memilih orang yang menyiramku dengan kebahagiaan, dengan rasa hormat, dengan cinta yang tak meminta aku menjadi kecil agar dia bisa terlihat besar. Riko menunduk, tubuhnya bergetar. Maud, aku cuma ingin kembali. Maudi menggeleng pelan, senyum pahit tersungging di bibirnya. Tak semua yang hilang harus dicari kembali, Riko. Yang pernah dibuang dengan kesadaran, tidak layak diperjuangkan saat kehilangan. Ia berdiri, tak dengan amarah, tapi dengan sikap seorang perempuan yang kini tahu harga dirinya lebih berharga dari simpati siapapun. Selamat tinggal, Riko. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaan dengan cara yang tidak lagi melukai orang lain. Riko tak bisa berdiri. Kakinya lemas. Matanya kabur oleh air mata. Dan Maudi, ia melangkah pergi, tanpa menoleh. Di luar rumah, Rangga baru tiba. Ia membawa 2 kantong belanja,
dan beberapa camilan untuk anak-anak. Begitu melihat Maudy keluar, ia langsung tersenyum dan menyambutnya. Maudy menatap pria itu lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih, sudah mencintaiku tanpa pernah membuatku merasa tidak cukup." Rangga hanya menatapnya, lalu meraih tangannya, menggenggam erat. Di balik jendela, Riko melihat itu semua. Dari balik tirai, ia menyaksikan akhir dari semuanya. Bukan dengan drama atau emosi meledak, tapi dengan diam yang mematikan harapan. Itulah pertemuan terakhir. Dan ia tahu, tak akan pernah ada berikutnya. Pagi itu, dunia maya mendadak riuh. Grup-grup WhatsApp, media sosial, hingga berita dari nasional, semuanya ramai memberitakan hal yang sama, penangkapan Sela Oktaviani. Tajuk utama muncul di berbagai portal berita. Ex-sekretaris perusahaan ternama ditangkap terkait penipuan dana proyek. Modus pemalsuan dokumen dan rekening ganda, Sela akhirnya diciduk polisi. Wajah cantik, hati licik, jejak penipuan Sela yang rugikan investor hingga miliaran. Tersebar pula foto Sela saat digelandang polisi ke kantor Direktorat Kriminal Khusus. Wajahnya lusuh, rambut acak-acakan, tanpa make up, tanpa senyum manja yang dulu menjadi senjatanya. Dan yang paling menyakitkan bagi Riko, ia ada dalam beberapa foto itu, berdiri di latar belakang sebuah proyek yang ternyata fiktif. Di apartemen sepinya, Riko menatap layar ponsel tanpa berkedip. Tubuhnya terasa kaku. Jari-jarinya dingin. Namanya disebut di beberapa artikel sebagai mantan atasan dan mitra bisnis tidak langsung. Komentar netizen tak kalah kejam. Pantesan bangkrut, proyeknya aja nipu. Mantan bosnya tuh siapa ya? Ikut diselidiki juga enggak? Kasihan mantan istrinya dulu. Udah tahu mungkin, makanya kabur. Nama Riko mendadak viral, bukan karena prestasi, tapi karena kebodohan dan keterlibatannya dengan penjahat yang dulu ia puja. Ia meneguk air putih, tapi kerongkongannya kering. Seolah dunia sedang mempermainkan semuanya. Dulu ia menghina Maudy di depan umum. Kini, ia menjadi lelucon nasional. Di sisi lain kota, Maudy sedang duduk bersama Rangga dan anak-anak di ruang keluarga. TV menyala, menayangkan berita penangkapan Sela. Salah satu anaknya bertanya polos, "Bu, itu tante yang dulu suka marah-marah ya?" Maudy menoleh, tersenyum tipis, lalu mematikan TV. "Iya, sayang. Tapi kita nggak perlu bahas orang yang menyakiti kita. Lebih baik kita fokus ke orang yang sayang sama kita." Rangga hanya menatap Maudy lama, lalu menggenggam tangannya. Itu bedanya Maudy dan Sela. Yang satu dibangun dari kesabaran dan luka. Yang satu dibentuk dari manipulasi dan topeng. Dan ketika topeng itu hancur, dunia akhirnya melihat siapa yang benar-benar kuat. Sore harinya, Riko menerima surat dari pengacaranya. Surat itu menyatakan bahwa nama Riko akan diperiksa sebagai saksi. Tidak ditahan, tapi harus bersaksi di pengadilan terkait pencairan dana yang dulu atas persetujuannya. Ia melempar surat itu ke meja. Menatap pantulan wajahnya di jendela apartemen. Dulu ia berdiri paling tinggi. Kini ia tak tahu harus kemana. Tak ada Sela, tak ada Maudy, tak ada anak-anak. Yang ada hanya dirinya sendiri, dan suara tawa netizen yang terus menggema lewat layar ponselnya. Malam itu, Maudy membuka jurnal lamanya. Ia menuliskan satu kalimat terakhir sebelum menutup buku yang dulu ia tulis dengan air mata. "Dulu mereka menertawakanku karena aku diam. Hari ini, aku diam, dan dunia yang menertawakan mereka." Waktu terus berjalan, membawa setiap manusia pada akhirnya masing-masing, yang satu menuju cahaya,
dan yang lain tenggelam dalam bayang-bayang kesalahan masa lalu. Riko kini tinggal sendiri, di sebuah kontrakan sempit pinggir kota. Kamar mandinya bocor. Gentengnya rembes saat hujan. Tidak ada lemari besar tempat jas mahal tergantung rapi. Tidak ada meja kerja mentereng. Yang ada hanya kasur busa tipis, meja kayu bekas, dan televisi tabung yang kadang tak menyala. Dulu ia pria yang dielu-elukan. Disalami di banyak rapat. Dipuja oleh Sela. Dipanggil bos oleh semua staf. Kini, ia bahkan tak tahu siapa yang bisa ia ajak bicara. Satu-satunya teman setianya hanyalah diam dan kenangan. Di pagi hari, Riko membeli sarapan dari warung ujung gang. Dan setiap kali penjaga warung bertanya, "Mau teh manis atau jus jeruk, Pak?" Riko tercekat. Kata, "Jus jeruk," bagai hantaman keras ke dadanya. Bayangan malam itu datang lagi. Restoran, lampu temaram, Maudi duduk dengan wajah luka, dan Sela yang pura-pura polos menyentuh tangannya di bawah meja. Lalu jeritan Maudi. Lalu tumpahan jus jeruk yang mengguyur tubuh Sela. Lalu teriakannya sendiri. "Kau memalukan." Cemburu buta seperti wanita tak tahu diri. Dan kini, jus jeruk adalah pengingat bahwa ia pernah menyanyiakan satu-satunya perempuan yang benar-benar mencintainya. Sementara itu, di sisi lain kota, sebuah rumah sederhana namun hangat berdiri dengan halaman yang dipenuhi bunga matahari dan bangku kayu tua yang penuh kisah. Di taman belakang rumah itu, Maudi duduk di meja kecil, mengenakan sweater rajut dan celana longgar. Di depannya laptop menyala, dan jari-jarinya menari di atas keyboard dengan penuh semangat. Di pangkuannya ada draft buku berjudul "Disiram Jus Jeruk, Dibalas Air Mata Penyesalan." Kisah seorang perempuan yang tidak membalas dengan dendam, tapi dengan kemenangan. Buku itu bukan hanya sekadar catatan luka, tapi manifesto kebangkitan. Ia menulis bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyembuhkan dirinya dan siapapun yang membaca. Buku itu kemudian meledak di pasaran. Jadi bestseller nasional. Diundang ke berbagai talk show. Diangkat ke layar kaca. Maudi menjadi pembicara di seminar tentang perempuan dan kekuatan bertahan. Ia bukan hanya perempuan yang bangkit. Ia adalah simbol dari ribuan perempuan lain yang dulu diam, tapi kini bersuara. Di teras rumah, Rangga datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia mencium kening Maudi dan duduk di sebelahnya. "Sudah selesai bab terakhirnya?" tanyanya lembut. Maudi mengangguk, matanya teduh. "Sudah. Dan rasanya, aku pun sudah selesai dengan masa lalu." Rangga menggenggam tangannya. Dari kejauhan, suara tawa anak-anak mereka terdengar. Di dalam rumah, foto keluarga baru tergantung di dinding, bersanding dengan penghargaan dan sertifikat penulis yang kini tersemat atas nama Maudi Anindita Sasmita. Sementara itu, di kontrakan sempitnya, Riko menyalakan TV, dan wajah Maudi muncul di layar. Wawancara eksklusif. Pembawa acara memujinya sebagai ikon kekuatan perempuan. Dan di akhir segmen, Maudi berkata pelan, "Dulu saya disiram penghinaan. Tapi saya tak membalas dengan marah. Saya membalasnya dengan keberhasilan." Air mata jatuh di pipi Riko. Bukan air mata kehilangan, tapi air mata penyesalan yang tak akan pernah bisa ditebus. Dan begitulah semuanya berakhir. Dia yang dulu tertawa di atas luka orang lain, kini hidup dalam sepi yang tak berbunyi. Sementara dia yang dulu terhina, telah menjadi ratu dalam hidupnya sendiri. Itulah karma. Ia tidak buta. Ia hanya tahu jalan pulang. Kisah ini bukan sekadar tentang pengkhianatan dan kehancuran, tapi tentang seorang perempuan yang memilih bangkit,
bukan membalas. Maudy pernah dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai. Dikhianati, disingkirkan, diremehkan, dalam diam dan dalam terang. Tapi ia tidak membalas dengan amarah. Ia tidak membalas dengan dendam. Ia memilih diam-diam tumbuh, hingga kehadirannya menyilaukan mereka yang dulu merendahkannya. Saat Rico sibuk mengejar wanita yang memanipulasinya, Maudy menata luka menjadi batu pijakan. Dan saat Rico tersisa hanya penyesalan, Maudy telah menjadi inspirasi bagi ribuan orang. Setelah ditangkap, Rico kehilangan segalanya. Dan Maudy, ia menulis buku, membangun keluarga baru. Ia tidak hanya bertahan, ia menang. Karena kadang, balasan terbaik bukanlah kemarahan, melainkan kehidupan yang jauh lebih bahagia dari yang mereka kira. Inilah cerita tentang karma. Bukan dalam bentuk hukuman dramatis, melainkan keadilan yang datang dengan cara paling elegan. Maudy tidak kembali untuk menuntut apapun. Karena perempuan sekuat itu sudah tidak butuh penjelasan.